Mau kemana? Mau ke Makassar, Pak. Bekerja ini. Pekerja kau? Iya. Pekerja apa? Salut air. Imigrasi. Apa, Jo? Irigasi. Apa? Irigasi. Kenapa mau jalan kaki? Ya, Kenapa jalan kaki dari kau? uang. Mana uang gajimu? Ini memang pergi pulang. Hah? Dah Dapat pergi 2 minggu. gaji ya, 2 minggu. 2 minggu? Iya. Naik kok, naik kok. Ini. Naik. Ya. Coba bayangkan Anda lagi di posisi ini ya. Anda lagi nyetir di jalur pegunungan yang sepi banget, jauh dari mana-mana. Terus Anda lihat ada sekelompok pemuda jalan kaki. Kelihatan lelah sekali. Anda lanjut jalan atau berhenti? Nah, sumber yang kita bedah kali ini menceritakan kisah viral seorang politisi yang ada di situasi persis seperti itu. Iya, dan kita akan coba kupas tuntas cerita ini ya. Bukan cuma soal, oh dia menolong selesai. Tapi lebih ke, apa sih yang mendorong refleks itu? Dan gimana kok bisa sebuah unggahan iseng di media sosial malah jadi pintu rejeki buat para pekerja ini? Oke, ceritanya menarik banget. Mari kita urai ya. Jadi intinya ini soal Andi Muhammad Salam. Dia seorang anggota DPRD di Bone. Suatu hari dia nggak sengaja ketemu 6 pekerja irigasi. Dan mereka ini loh jalan kaki sejauh 175 km dari Bone ke Makassar. Gila, jauh sekali itu. Jauh banget. Dan yang bikin saya penasaran tuh pertemuannya ini spontan banget. Andi sendiri bilang dia cuma refleks berhenti. Dia bahkan udah sempat lewat, terus mutusin buat mundur lagi. Nah, di sini kontrasnya yang paling kuat menurut saya. Di satu sisi, ada para pekerja yang udah, gimana ya, putus asa banget. Mereka jalan kaki karena upah 2 pekan nggak dibayar mandor. Udah kehabisan uang, kehabisan bekal. Betul. Di sisi lain, ada respons kemanusiaan yang kayaknya murni banget. Andi bukan cuma kasih tumpangan, dia beli mereka makan, kasih ongkos pulang. Waktu ditanya kenapa, jawabannya simpel. Apa katanya? Dia bilang, saya juga besar di jalanan, pernah merasakan susah. Wah, jadi ada semacam koneksi personal di situ ya. Mungkin latar belakang dia sebagai mantan pembalap nasional itu juga berpengaruh. Orang yang terbiasa di jalanan mungkin punya intuisi yang beda, gitu kan? Tepat sekali, itu semacam bahasa yang sama. Mungkin orang lain yang nggak punya pengalaman serupa bakal mikir 2 kali. Mungkin bakal lebih hati-hati atau ya terus jalan aja. Bener. Dan sepertinya dia sadar banget untuk memisahkan tindakan pribadinya ini sama jabatannya. Itu kelihatan dari sikapnya waktu ditanya soal proyek yang bermasalah itu kan? Oh ya, dia menolak buat investigasi ya. Betul. Dia tegas bilang, saya murni menolong. Nggak mau ikut campur. Bahkan video yang akhirnya viral itu, awalnya cuma untuk story WhatsApp pribadi dia. Buat teman-teman dekat aja. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih besar dari sekedar aksi menolong. Ini nunjukin gimana media sosial, tanpa direncanakan, bisa jadi semacam jaring pengaman sosial. Maksudnya gimana tuh? Gini, saat sistem formal dalam hal ini pembayaran upah gagal berfungsi, ternyata sebuah unggahan viral bisa memobilisasi bantuan. Setelah viral kan banyak yang nawarin pekerjaan buat mereka. Jauh lebih cepat daripada lewat jalur birokrasi biasa. Jadi ini semacam solusi yang datang dari publik gitu ya, untuk menutupi celah sistem, bukan direncanakan, tapi terjadi begitu saja karena satu tindakan kecil yang kebetulan terekam, efeknya luar biasa. Benar, dan ini kan menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah kita sekarang ini makin bergantung pada kebaikan-kebaikan yang sifatnya viral kayak gini untuk menambal masalah sistemik? Pertanyaan yang bagus. Jadi apa artinya semua ini buat kita yang menyimak? Ini cerminan gimana satu tindakan kecil yang dasarnya cuma intuisi dan empati bisa punya efek domino yang kita nggak duga-duga. Pesan Andi ke para pekerja itu, tetap semangat. Yang penting terus berbuat baik. Rasanya jadi relevan buat kita semua. Dan ini menyisakan satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Sumber kita menyebutkan Andi ini dari Partai Nasdem, yang menurutnya memang punya slogan politik kemanusiaan. Nah, ini mungkin bikin kita bertanya-tanya, di titik mana sih sebuah aksi kemanusiaan yang tulus dari seorang individu mulai bersinggungan dengan citra publiknya sebagai seorang politisi? Dan apakah motif dibaliknya jadi kurang penting kalau hasil akhirnya ternyata positif dan benar-benar mengubah nasib seseorang? Dari partai apa juga, Pak, kalau boleh? Saya dari Partai Nasdem. Nasdem. Oke, baik. Nah, Bapak ternyata sudah 2 periode begitu ya Pak ya di DPRD.
dan juga di Kabupaten Bone. Nah, kemudian boleh mungkin diceritakan sedikit Pak, bagaimana kronologi kemarin itu pada saat Bapak ini kebetulan mau ke Kota Makassar dan akhirnya melihat ada 6 orang nih jalan gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya refleks aja karena saya kan ya kira-kira 20 sampai 30 kilo lah dari Kota Bone. Pas saya itu ada kayak belok dikit, pas muncul tiba-tiba ada orang yang jalan kaki. Ya biasa kan. Kita kan, saya juga kan besarnya juga di pinggir jalan juga, sama mirip ya. Maksudnya kita dulu sering keluar kemana-mana pas muda-muda, pas masih zaman saya balap, terus setelah itu gawe intim, jadi pemilik tim, ya sama kan. Zaman-zaman susah. Saya refleks aja, dulu saya pernah gini loh, ya kan. Cuman maksudnya belum ada ini, maksudnya singa ndak, ya. Pas tiba-tiba lewat dikit, tiba-tiba ngerem, mundur, cuma tanya, cuma kan apa ya? Anak-anak ini juga nggak kasih singgah saya, dia nggak kasih singgah. Cuma saya hanya refleks pas lewat dikit, singgah mundur, buka turunin kaca, nanya mau kemana? Mau ke Makassar Pak. Loh, mau ke Makassar, terus naik apa? Jalan kaki Pak. Wih, jauh itu Makassar. Mau di apa Pak? Itu Ji. Ayo nih. Refleks Ji, ayo. Naik Mi. Nah, ini kan apa ya? Saya juga, ini kan saya video-video itu buat kebutuhan saya. Biasa kan kalau saya itu apapun kegiatan saya biasa keseharian itu masukin story, masukin di TikTok, kan? Ya, cuman memang apa ya? Orang telepon saya bilang lah, kamu ndak takut? Kamu sendiri, terus ya mungkin betul, style dari teman-teman anak-anak ini kan mungkin ya kayak preman gitu. Cuman ada perjalanannya yang mungkin orang-orang yang tidak tahu. Saya ini sebenarnya kalau saya kan pertama dia tidak kasih singgah saya. Ya tentunya saya pasti berpikiran positif. Seandainya dia ada berpikiran negatif yang maksudnya refleksnya pasti kasih singgah saya. Itulah yang menggerakkan saya, menjadikan saya mengajak dia tidak kasih singgah saya, justru terus dia juga nggak minta tumpangan sebenarnya. Pas saya ngomong bilang mau kemana, mau ke Makassar, jauhnya itu dia juga tidak Pak bisa numpang. Dia itu nggak juga, saya nawarin. Jadi saya kan secara psikolog bisa juga membaca dia kan. Makanya banyak yang telepon saya itu hati-hati loh, hati-hati nanti ini enggak lah. Saya bilang karena ini pertama dia nggak kasih singgah saya, terus yang kedua dia nggak nawarin untuk itu numpang ya kan? Gitu ya Pak, betul. Gitu. Dan di dalam mobil saya mencoba berkomunikasi, cerita-cerita apa ininya kan, ya udah. Begitu Mbak, jalan cerita aslinya itu seperti itu. Jadi bukan anak-anak itu yang kasih singgah saya, nyetok mobil enggak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.